Saudara sekalian, perkenalkan saya Dr. Ana Agung Ayu Yudi Gayatri, salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang saat ini juga mengikuti sertifikasi dosen atau Sertosmart tahun 2022 gelombang yang pertama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah sehubungan dengan penilaian SEDOS yang saya ikuti. Berikut ini adalah riset profile saya dengan Scopus ID, ORCID ID, Sinta ID, dan Google Scholar. Sebagai dosen penelitian merupakan salah satu tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan sejalan dengan pendidikan dan pengabdian masyarakat. Saya tertarik pada penelitian di bidang penyakit tropik dan infeksi serta HIV sesuai dengan kompetensi keilmuan saya. Sehingga saya ikut serta sebagai peneliti dalam tim penelitian, beberapa tim penelitian seperti INA-RESPON, Treat Asia, Southeast Asia Infectious Disease Clinical Research Network. Penelitian di bidang penyakit tropik dan infeksi serta HIV telah saya lakukan sejak sekitar tahun 2011 hingga saat ini. Meskipun saya baru mendapatkan NIDK pada tahun 2020 yang lalu. Pada publikasi, saya ada sebagai peneliti utama ataupun peneliti kedua. Dari penelitian-penelitian tersebut telah saya publikasi ke jurnal internasional, antara lain yang pertama adalah MRSA, Infection in Patient Hospitalized at Sangla Hospital, telah dipublikasi pada jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi, yaitu Akta Medica 15 Januari 2015 lalu yang terindeks Scopus. Kemudian yang kedua adalah Adult Vaccination in Travelers pada Bali Medical Journal 2019, dipublikasi dalam bentuk jurnal internasional terindeks pada basis data internasional yaitu Scopus. Selanjutnya penelitian mengenai hipovitaminosis D, increases TB co-infection, risk in HIV infection. Selanjutnya HIV impact on women, gender different among late tester and advanced HIV infection. Dan yang kelima adalah prolonged fever and involuntary weight loss as manifestation of bacteria endocarditis, a case series report. Nomor 3 dan nomor 5 ini dipublikasikan pada IOP Conference Series Earth and Environmental Science volume 125 pada The First International Conference on Tropical Medicine and Infectious Diseases ITROMI 15 November 2017 yang lalu, dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi Scopus. Publikasi terbaru adalah research article Clinical Characteristic and Outcomes of COVID-19 Patient in Bali, Indonesia, yang dimuat pada PLOS ONE 17/6 dengan doi seperti yang ditayangkan. Selain itu, sebagai staf divisi penyakit tropik dan infeksi yang juga memiliki kompetensi mencakup travel medicine, medical toxicology, saya juga melaksanakan publikasi di ajang internasional seperti Asia Pacific Association of Medical Toxicology atau APMT, kongres yang dilaksanakan di 16 November 2018 yang lalu, kebetulan bertempat di Sanur, Bali, dan saya sebagai ketua panitia saat itu dengan tulisan yang berjudul Accidental Exposure to Ammonia and Hydrogen Sulfide dan beberapa publikasi mahasiswa atau peserta didik PBDS, ilmu penyakit dalam yang saya bimbing.
yaitu association between degree of poisonation in Sangla Hospital oleh Yogi Sukmawati et al. Dan termasuk saya sendiri pada tahun 2018. Selanjutnya adalah 2 cases of oral amphetamine intoxication oleh Winarke dan saya sendiri sebagai pembimbing tahun 2018. Sedangkan di bidang travel medicine, saya juga berkontribusi dalam publikasi buku ajar sejak tahun 2012 dalam edisi berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Terdiri dari buku 1, yaitu buku pedoman pencegahan bidang kedokteran wisata, dan buku 2, buku pedoman diagnosis dan terapi di bidang kesehatan wisata. Pada buku 1, saya menulis topik motion sickness, trombosis vena dalam dan emboli paru, serta kesehatan wisata pada ibu hamil, dan juga kesehatan wisata pada anak-anak. Sedangkan pada buku 2, saya berkontribusi dalam judul Yellow Fever, komunikasi dalam kesehatan wisata. Buku ajar tersebut telah direvisi pada tahun 2019 dan diterbitkan oleh Udayana University Press dengan ISBN 9786022943389. Selain itu, saya juga ikut sebagai tim penyusun buku ajar ilmu penyakit dalam internal publishing yang merupakan buku pegangan standar bagi peserta didik program studi ilmu penyakit dalam. Saya berkontribusi dalam topik pneumocystis yang sedang dalam proses revisi sejak tahun 2020. Penelitian-penelitian saya di bidang penyakit tropik dan infeksi serta HIV tersebut bertujuan untuk menjawab masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penanganan kasus infeksi dan HIV. Seperti kita ketahui bersama bahwa masih banyak masalah kesehatan di negara berkembang, khususnya di Indonesia, yang makin lama semakin kompleks dan bersumber pada tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit infeksi. Semua keadaan ini memerlukan cara pencegahan dan penanggulangan yang cepat dan tepat, serta pendekatan klinik yang berwawasan global melalui riset yang berjalan berkesinambungan dan dinamis. Sebagai contoh, infeksi tuberkulosis yang kembali merebak, terutama di kalangan pasien HIV, yang menimbulkan pertanyaan, apakah faktor risiko yang mempengaruhi? Sehingga dengan meneliti hipovitaminosis D sebagai salah satu kemungkinan faktor risiko. Dari sisi manfaat praktisnya, hasil penelitian yang saya lakukan tersebut dapat digunakan untuk merancang strategi dan pencegahan terhadap munculnya infeksi TB pada HIV dan menurunkan komplikasi serta kematian pada pasien HIV. Manfaat praktis tersebut dapat diterapkan dengan cara yang pertama mendeteksi secara dini adanya hipovitaminosis D pada pasien HIV yang tentunya mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami koinfeksi TB dengan cara memeriksa kadar vitamin D dalam darahnya. Penelitian-penelitian saya di bidang penyakit tropik dan infeksi serta HIV tersebut bertujuan untuk menjawab masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penanganan kasus infeksi dan HIV. Seperti kita ketahui bersama bahwa banyak masalah di negara berkembang yang semakin kompleks dan bersumber pada merupakan sumber dari kesakitan dan kematian di bidang penyakit infeksi. Dari sisi manfaat praktis, hasil penelitian yang saya lakukan tersebut dapat digunakan untuk merancang strategi pencegahan terhadap munculnya TB pada HIV dan menurunkan komplikasi kematian pada HIV. Dengan cara pertama deteksi dini adanya hipovitaminosis D pada pasien HIV yang mempunyai risiko tinggi mengalami koinfeksi TB dengan cara memeriksa kadar vitamin D dalam darahnya. Yang kedua dengan memberikan suplementasi vitamin D untuk mencegah koinfeksi TB. Demikian juga munculnya infeksi oleh karena kuman multidrug resistant atau MDR yang menimbulkan tantangan bagi klinisi untuk
dalam penanganan infeksi berat dan sepsis, sehingga menarik minat saya untuk meneliti faktor-faktor risiko infeksi kuman MDR, khususnya MRSA. Makna dan kegunaan penelitian tersebut adalah memberikan sumbangan pemikiran terhadap faktor risiko infeksi MRSA, sehingga dalam mencegah infeksi MRSA tersebut perlu dipertimbangkan restriksi antibiotik untuk mendukung penggunaan antibiotik secara rasional dan mengontrol penggunaan alat-alat kesehatan jangka panjang seperti venous catheter, urine catheter, double lumen catheter yang dapat mengundang munculnya infeksi. Tentu hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Dengan terpublikasinya hasil penelitian saya di Google Scholar, maka saya mengharapkan para peneliti lain yang berkaitan dengan hasil penelitian saya dapat mengakses sebagai bahan referensi. Sedangkan publikasi medical toxicology yang tentunya masih minim peminat di Indonesia mendorong saya untuk menginisiasi publikasi penelitian dan laporan kasus yang ada di Rumah Sakit Pendidikan dan telah nyata bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi medical toxicology di Indonesia. Sebagai informasi kasus di Indonesia dan dari sisi akademik publikasi ini dapat saya gunakan untuk membuka wawasan merancang penelitian lebih lanjut. Sedangkan di bidang travel medicine yang relatif baru dikembangkan sebagai program unggulan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana khususnya, buku ajar tersebut telah nyata bermanfaat bagi sebagai buku pegangan bagi mahasiswa dan praktisi travel medicine, bahkan juga digunakan oleh teman-teman sejawat sebagai buku pegangan untuk peserta didik di beberapa senter pendidikan kedokteran di Indonesia. Sebagai seorang staf pengajar dokdisnis, terutama pendidikan dokter dan dokter spesialis, saya menyadari bahwa penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam hal mentransformasikan atau mentranslasikan hasil penelitian kepada praktek klinik. Oleh karena itu, penelitian saya terfokus pada kasus yang tersering kita temui pada kenyataan sehari-hari, sehingga dapat bermanfaat dalam praktek klinik. Dengan bukti hipovitaminosis D meningkatkan risiko koinfeksi TB pada pasien HIV yang memiliki nilai inovatif untuk melakukan screening dan pencegahan koinfeksi TB pada pasien HIV, yaitu dengan melakukan penapisan kadar vitamin D serta suplementasi vitamin D pada pasien yang berisiko tinggi. Hasil penelitian ini belum pernah ada di Bali dan Indonesia, sehingga menjadi inspirasi peneliti berikutnya tentang hubungan antara pemberian vitamin D pada pasien HIV. Demikian juga nilai inovatif dan publikasi mengenai faktor risiko infeksi MRSA yang belum banyak ditemukan, sehingga memberi manfaat untuk membuka wawasan penelitian selanjutnya. Publikasi di bidang medical toxicology juga masih sangat terbatas, dan publikasi saya menjadi inisiator penelitian selanjutnya di area medical toxicology di Bali dan Indonesia. Buku ajar travel medicine juga memiliki nilai inovatif karena bidang ini relatif baru dikembangkan sebagai program unggulan dan masih sangat terbatas buku ajar serupa di Indonesia. Saya menciptakan 2 lagu, yaitu Mars, Prodi Ilmu Penyakit Dalam Udayana, dan Himne, Prodi Ilmu Penyakit Dalam Udayana. Lagu tersebut saya tulis dalam not balok dan not angka, serta sudah direkam dalam bentuk video yang dinyanyikan oleh paduan suara dengan personil residen serta staf pengajar Prodi Penyakit Dalam Universitas Udayana yang kemudian dikumandangkan pada setiap acara ilmiah ataupun acara resmi di lingkungan Prodi Penyakit Dalam Udayana, seperti pada acara akreditasi Prodi dan acara penting lainnya. Luaran dari lagu ini adalah berupa haki yang sudah saya upload di Sister. Berikut juga kami tayangkan lagu Mars Prodi Ilmu Penyakit Dalam Udayana dalam teks ya, yang di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya adalah surat pencatatan ciptaan haki ya. Dan kami ada menciptakan 2 lagu, yaitu Mars dan Himne. Yang selanjutnya adalah Himne. Nah, ini himnenya, himne program studi Prodi Ilmu Penyakit Dalam Udayana. Yang di sebelah kanannya adalah hakinya, jadi kami mendapatkan 2 haki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.